Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ dan sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selain mengantarkan darah dan oksigen, dan nutrisi, beberapa peran atau fungsi sistem peredaran darah lainnya. Yang pertama yaitu mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida lewat paru-paru. Yang kedua, melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit. Yang ketiga yaitu membawa hormon penting ke seluruh tubuh dan mengatur kadar pH dan suhu inti tubuh tetap stabil. Yang kelima yaitu memelihara fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh. Yang keenam, membantu proses pemulihan luka atau cedera. Mekanisme jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang utama. Jantung akan memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung ini memiliki 4 ruang, yaitu arterium kiri dan kanan. Yang kedua, ventrikel kiri dan kanan. Yang pertama yaitu atrium kiri. Fungsi dari atrium kiri adalah menerima darah yang berasal dari organ paru-paru yang mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Yang kedua, atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari bagian seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida yang akan dan membawanya kembali ke ventrikel bagian kanan. Yang ketiga yaitu ventrikel kiri yang berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju seluruh tubuh kita. Yang keempat itu ada ventrikel kanan, menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian membawanya menuju paru-paru. Manusia memiliki 2 macam peredaran darah, sehingga manusia disebut dengan peredaran darah ganda. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil atau pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil atau disebut dengan pulmonal ini adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Hal ini berfungsi untuk mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru untuk menyerap oksigen dan melepaskan yang namanya karbon dioksida. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah besar atau disebut dengan sistem peredaran sistemik, adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Bagian ini berguna untuk mengirim darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang terdeoksigenasi kembali ke jantung. Kita dapat memperhatikan aliran darah melalui sistem peredarannya. Yang pertama, ventrikel akan memompa darah menuju paru-paru. Aliran darah akan melewati yang namanya arteri pulmonalis. Ketika darah masuk ke dalam paru-paru dan melewati yang namanya kapiler, akan terjadi yang namanya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen tadi akan masuk ke dalam ventrikel kiri. Darah akan mengalir melalui aorta menuju seluruh tubuh kita. Kemudian, darah yang mengandung karbon dioksida yang berasal dari tubuh kita akan kembali ke ventrikel kanan melalui atrium kanan. Jadi,
Darah yang dari tubuh kita akan mengalir dari vena menuju atrium kanan dan akan kembali ke ventrikel kanan. Yang kedua ini yaitu sistem pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh serta mengangkut yang namanya limbah atau zat-zat sisa. Selain itu juga mengambil karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu arteri. Pembuluh nadi atau disebut dengan arteri ini adalah salah satu jenis pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan menyebarkan darah beroksigen ke bagian tubuh. Terdapat 3 jenis arteri, yaitu arteri elastis, arteri muskular, dan arteriolet. Arteri elastis adalah arteri besar yang menjaga tekanan darah dalam tubuh. Contohnya adalah aorta dan cabang-cabang utamanya. Yang kedua itu arteri muskular, bertanggung jawab mengantarkan darah ke beberapa bagian tubuh. Dinding-dinding arteri terdiri dari serat otot halus yang mengatur aliran darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contohnya yaitu arteri muskular adalah arteri femoral, sedangkan arteriolet merupakan arteri terkecil yang menjalar sehingga pembuluh darah terkecil yaitu kapiler. Yang kedua ini dari bagian pembuluh darah itu ada yang namanya vena. Vena ini berfungsi untuk membawa darah menuju jantung. Pembuluh ini terletak di pembuluh tubuh yang tampak biru-biruan. Seperti pada telapak tangan kita yang ada warna biru itu merupakan vena. Dinding pembuluh ini tipis dan tidak elastis serta memiliki katup berpasangan di jaringan pembuluhnya. Katup ini berfungsi menjaga tekanan darah dan arah aliran darah pembuluh balik bercabang-cabang membentuk pembuluh darah yang berukuran lebih kecil yang dinamakan venula. Pembuluh vena terdiri atas pembuluh vena tubuh dan pembuluh vena paru-paru. Pembuluh vena tubuh datang dari seluruh tubuh menuju paru-paru melalui serambi kanan. Pembuluh ini mengandung sedikit oksigen, tetapi banyak mengandung yang namanya karbon dioksida. Darah dari tubuh bagian atas dan kedua lengan akan berkumpul di pembuluh balik besar atau vena superior. Adapun darah dari tubuh bagian bawah berkumpul pada pembuluh balik bawah atau vena cava inferior. Yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil dengan jumlah sangat banyak yang menghubungkan antara arteri dan vena. Yang kita tahu bahwa arteri tadi adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung, sedangkan vena adalah pembuluh yang mengembalikan darah kembali ke jantung. Jadi kapiler ini adalah penghubung antara vena dan kapiler. Kapiler bersama dengan arteri dan arteriol bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengangkutan berbagai zat dalam tubuh kita. Jadi selain itu fungsi dari pembuluh darah kapiler ini yang pertama yaitu memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada paru-paru, oksigen berpindah dari alveoli ke kapiler untuk menempel dengan hemoglobin dan mengalir ke seluruh tubuh. Karbon dioksida yang berasal dari darah kaya oksigen pada gilirannya akan mengalir dari kapiler untuk kembali ke alveoli dan hingga kemudian keluar dari tubuh. Yang kedua yaitu menukar cairan dan nutrisi. Fungsi pembuluh darah kapiler ini adalah menukar cairan dan nutrisi.
Kedua zat ini mengalir melalui kapiler yang dapat menembus ke jaringan tubuh. Kemudian kapiler mengambil produk limbah atau zat-zat sisa tadi dan mengangkutnya ke ginjal dan hati. Kemudian organ itu tadi akan memproses zat sisa dan mengeluarkannya dari tubuh bersama dengan urin kita. Yang ketiga yaitu mendukung aliran darah, ini yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler. Pembuluh darah kapiler dapat dianggap sebagai bagian pusat dari sirkulasi darah. Darah meninggalkan jantung melalui aorta atau arteri terbesar dalam tubuh kita, dan arteri pulmonalis yang bergerak ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Arteri besar ini kemudian menjadi arteriol yang lebih kecil hingga akhirnya menyempit untuk membentuk kapiler. Dari kapiler darah mengalir ke venula yang lebih kecil dan kemudian ke vena, mengalir kembali ke jantung. Jumlah kapiler dalam suatu jaringan sangat bervariasi. Pastinya paru-paru penuh dengan kapiler dengan mengelilingi alveoli untuk mengambil oksigen dan melepas karbon dioksida. Jadi inti dari kesimpulan dari materi saya hari ini yaitu sistem kardiovaskuler, yaitu sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah nutrisi ke seluruh tubuh kita. Sistem kardiovaskuler ini terdiri dari dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah sistem peredaran paling utama, yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Dan yang kedua itu pembuluh darah yang terdiri dari tiga, yaitu vena, arteri, sama kapiler. Jadi sekian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.